Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Rasul doakan, rajulan seseorang samhan idza ba'a, yang berbaik-baik, yang bermudah-mudah, idza ba'a saat dia berjual, saat dia menjual, wa idza ishtara saat dia membeli, wa idza qtada dan saat dia kemudian menagih hutang. Saat seseorang sebagai seller, maka si seller tersebut punya akhlak lebih teknis, memudahkan pembeli membeli barangnya. Bagaimana misalnya gambarannya ya? Misalnya gini, ada seorang pembeli nih nanya kepada kita tentang harga sebuah produk. Maka sampaikanlah oleh kita kepadanya sekian harganya. Kemudian dia menawar. Nah, maka ketika orang tersebut menawar lebih rendah di bawah harga yang kita berikan, maka kita mudahkan dia untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan tersebut. Makanya ya, dimudahkan dalam proses tawar-menawarnya, khiyarnya, dimudahkan dalam aksesnya, gitu makanya. Sampai hal-hal teknis kita mudahkan. Nah, seller yang begitu tuh, kata Rasulullah, akan Allah rahmati. Ya, keren kan makanya ya, kalau kita berbisnis, berusaha, dagang, melibatkan nilai agama, keren kan? Bukan hanya profit yang kita dapatkan, tapi juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di balik kita menjual produk, di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mudahkan ya. Dari mulai transaksi, kemudian dari mulai billing dan sebagainya kita mudahkan. Pun saat kita sebagai seorang buyer, ya, pembeli misalnya, maka kita pun membeli produk orang lain harus dengan memudahkan si penjual. Ya. Di depan ada produk, satu produk misalnya, kita tawarnya sampai agak jeretkan harga. Nah, itu pun nggak memudahkan orang. Atau di depan ada produk, kemudian di belakang di gudang ada produk. Nah, jangan sampai kita beli produk yang sama, kemudian bahasa Sunda itu ngegawekeun gitu ya. Cik, itu cebian dibongkar heula gitu ya. Padahal produknya sama gitu, ukurannya sama. Hanya kita ingin memilih mana yang lebih bagus. Nah, makanya nih ya, saya sarankan, udah kalau produknya sama, ukurannya sama, motifnya sama, mirip semuanya sama, udah saja yang di depan yang mudah dijangkau. Kita keep, kemudian kita transaksi. Nah, pembeli yang memudahkan si penjualnya untuk bertransaksi, kata Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan rahmat. Keren kan? Dapat kebutuhannya, dapat rahmatnya. Yang ketiga kata Rasulullah adalah wa idza qtada, Allah merahmati orang yang menagih hutang. Dalam menagih hutang kemudian dia memudahkan si yang punya piutangnya, yang punya hutangnya. Bahkan dalam sebuah keterangan Rasulullah menjanjikan pahala sedekah senilai hutang yang dia berikan ketika si yang punya hutang belum bisa membayar. Ya, ketika tempo hutang piutangnya sudah jatuh, sudah selesai, kemudian yang punya hutang belum bisa membayarnya, ketika yang meminjamkan itu memberikan tempo lagi, maka sebuah keterangan setiap hari
dia sama dengan bersedekah senilai yang dia pinjamkan. Kalau misalnya kita meminjamkan uang misalnya 10 juta, atau lah nggak usah gede-gede, 1 juta misalnya ya, 1 juta kita pinjamkan pada teman kita. Setelah jatuh tempo, teman kita hanya sanggup mengembalikan misalnya setengahnya, 100.000 rupiah. Setengahnya lagi minta tempo lagi. Maka ketika kita memberikan tempo kembali, kita sama dengan sedang bersedekah 0,5 juta buat teman kita setiap hari sampai utangnya lunas. Kan ini keren ya. Sudah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang memudahkan dia untuk melunasi utangnya. Kemudian kita pun punya kesempatan untuk bersedekah senilai utang yang kita berikan. Tetapi ternyata walaupun ini hadis menjadi stimulus dalam utang piutang, makanya tetap saja makanya yang punya utang pun harus punya etika, punya akhlak. Jangan hanya yang meminjamkan saja yang dituntut punya akhlak mulia, tapi yang meminjam pun, yang punya hutang pun harus punya akhlak yang mulia. Apa itu? Yang namanya utang itu ya jangan dipikirkan ya. Jangan dipikirin orang bilang, tapi lunasin gitu. Segera lunaskan. Ya. Karena Rasulullah menyampaikan sebuah jaminan. Ma min muslimin yadanu bidainin. Tidaklah seorang muslim yang berhutang dengan sebuah hutang. Kemudian Allah mengetahui annahu yuridu adda'aha. Alimallahu annahu yuridu adda'aha. Allah mengetahui bahwa dia ingin melunasinya. Punya tekad yang kuat untuk melunasinya. Makanya nih ya, punya azam yang kuat ingin segera lunasinya. Illa ada Allahu lahu fid dunya. Maka Allah akan melunaskan, membantu, menolong lunaskan hutangnya di dunia. Jadi lunasnya di dunia, enggak di akhirat makanya. Bagi siapa ini? Bagi orang yang punya azam yang kuat untuk segera melunasi hutangnya. Maka makanya kalau kita sebagai peminjam, kita sebagai orang yang punya utang, jangan menunda-nunda pelunasannya. Sekalipun temponya masih lama, tapi hari ini kita punya rezeki yang lebih, cicil, berikan. Atau kalau punya uang berlebih, lunasi. Ya. Jadi ini etika orang muslim gitu. Kalau kita sudah punya hutang, termasuk adalah hal yang harus segera kita lunasi. Jangan dilambat-lambat. Dilambat-lambat melunasi hutang itu bagian dari strategi setan. Kalau sudah punya rezeki ya lunasi segera makanya. Insya Allah kita akan punya rezeki lain dari arah yang lain, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini makanya ya. Ini yang harus kita pegang, akhlakul karimah. Jadi yang kedua, seorang usahawan muslim itu harus punya akhlak yang mulia dalam setiap nafas bisnisnya, dalam setiap usaha yang dia lakukannya. Karena akhlakul karimah itu magnet, bukan hanya magnet untuk profit, tapi juga magnet untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.